boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Kita ketemu lagi di ngopi bareng, ngopi Selasa malam ya. Sekarang pertama perdana. Dan tadi juga sebenarnya hostnya bukan saya Kak Opi. Ini malah comotan tuh karena nggak ada hostnya. Jadi kita buka aja ya. Kita nanti akan bersama narasumber kita, Kak Opi dari Jakarta. Nanti akan diperkenalkan lebih dalam lagi sama Kak Opi ataupun Bu Asih ya. Kemudian yang menjadi moderator adalah Bu Sutriyasih dari Sapuran. Soalnya saya nggak megang flyer jadi agak belepotan ini mau bacanya dari mana. Yang penting kita buka aja ya Kak ya. Mohon maaf sekali karena tadi juga sampurnya itu tiba-tiba geledak ke saya karena saya buka juga langsung ya udah kita mulai aja karena waktunya juga udah malam, nanti semakin malam nanti akan semakin seru Kak, semakin panas gitu insya Allah. Dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, nanti kita akan berdiskusi bersama Kak Opi yang membahas tuntas tentang karir ya Kak Opi ya, karir protean yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Sutriyasih. Karena waktu sudah malam, monggo saya serahkan sepenuhnya waktu kepada mereka berdua. Monggo silakan Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu lagi dalam acara temu pendidik mingguan ya, komunitas guru belajar Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Sutri Asih dari MI Ma'arif Ngati Kerso, Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Saya akan menemani teman-teman selama 90 menit ke depan. Dalam kali ini temanya adalah karir protean ya. Karir protean, kita sudah kedatangan narasumber keren kita yaitu Bu Kak Opi ya, Kak Opi ya. Kak Opi, kepada beliau terima kasih sekali atas kedatangannya. Mari kita mari kita ikuti acara ini dengan baik. Apa itu karir protean? Teman-teman tentunya sudah banyak yang tahu karir protean adalah suatu karir atau kegiatan di mana di luar profesi kita yang utama. Nah, di sini bisa saja karir itu berupa hobi yang dikembangkan, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berguna, bisa menghasilkan finansial misalnya. Nah, itu bisa bermacam-macam bentuknya, ada berupa kegiatan, ada juga bisa berupa kegemaran ya. Nanti akan dibahas oleh Kak Opi apa itu karir protean. Nah, teman-teman mari kita ikuti bersama penjelasan dari narasumber keren kita dari kampus Guru Cikal, Kak Opi. Silahkan kepada Kak Opi bisa berbagi ilmunya untuk kita semuanya, komunitas guru belajar Wonosobo. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman guru di komunitas guru belajar Wonosobo. Senang banget rasanya malam ini bisa menyambangi Wonosobo meskipun lewat virtual ya. Terima kasih sekali buat Bu Sri sebagai Ketua Karir KGB Daerah Wonosobo atas undangannya, atas jamuannya. Terima kasih juga buat Bu Sutriyasih yang tadi sudah mengawali ya terkait apa sih itu karir protean guru dan kedepannya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih terkait sama apa sih karir protean guru gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah pernah dengar atau belum pernah tahu sama sekali gitu dan kita akan bincang-bincang lebih ke depannya gitu. Kita santai aja ya ngobrolnya teman-teman, boleh sambil disiapkan cemilannya, sampai ke mulnya boleh. Oke, aku coba share screen ya teman-teman ya.
Oke. Nah, tadi juga udah sempat disinggung ya sama Bu Sutriasih terkait sedikit apa sih itu karir protean. Mungkin di sini saya akan jelaskan lebih lanjut. Apa sih itu karir protean? Jadi karir protean ini adalah suatu bentuk karir yang bentuknya itu lebih independen dan tidak bergantung sama organisasi buat meraih suksesnya biasanya. Jadi ini jalur karir yang kita bisa bebas untuk memilih karir. Jadi kita lebih merdeka untuk memilih karir kita sendiri sesuai dengan minat dan juga karir jalur yang mau kita pilih gitu, jalur yang akan kita kembangkan, akan kita tekuni gitu. Nah, nanti juga akan dibahas sejauh mana sih sebenarnya guru tuh bisa berkarir, gimana sih caranya mengembangkan karir guru merdeka belajar gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tujuan dan juga cita-cita sebagian besar guru, biasanya kalau guru itu karirnya naik lagi jadi wakil kepala sekolah, kemudian naik lagi jadi kepala sekolah, kemudian naik lagi biasanya jadi pengawas gitu ya teman-teman. Yang kita tahu itu karir guru itu biasanya sebatas karir di jabatan struktural aja gitu. Padahal sebenarnya di jabatan struktural itu juga sangat terbatas gitu ya jumlahnya. Biasanya dalam satu sekolah misalkan ada 30 guru, sedangkan jabatan untuk kepala sekolahnya kesempatan masa tugasnya itu juga terbatas gitu ya, hanya satu kursi misalkan atau 2 kursi gitu kan, itu sangat terbatas gitu ya, dan juga masa tugasnya itu kan ada waktunya gitu ya. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin juga berkembangnya karir guru gitu, tidak hanya sebatas di bidang pedagoginya aja gitu. Ternyata kalau kita lihat nih teman-teman, di pohon karir ini guru tuh ternyata bisa loh berkembang sesuai dengan apa ya, jalur dan juga minatnya gitu ya. Jalur minatnya teman-teman guru tuh pengen mengembangkan di bidang apa gitu. Guru bisa jadi guru pelatih, kemudian guru pendongeng, guru penulis, pencipta konten. Guru juga bisa jadi penyusun naskah, videografer, desainer grafis, dan lain sebagainya gitu. Guru tetap bisa berkarir menjadi apapun yang dia mau selama dia mau mengaktualisasikan dirinya dan juga memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Karena kan sebenarnya kita tuh dibekali sama Allah gitu ya, potensi yang banyak gitu, nggak cuma hanya bisa ngajar aja, nggak cuma ngajar terus pulang, terus ya udah gitu kan. Tapi tuh sebenarnya kita tuh punya banyak potensi yang bisa kita kembangkan dalam diri kita gitu. Sayang banget sih kalau nggak dimaksimalin gitu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya mengembangkan karir sebagai guru merdeka belajar? Kita selalu percaya sama kunci pengembangan guru yang terus-menerus kita gaungkan. Guru itu harus memiliki kemerdekaan, dan saya rasa dan saya yakini juga teman-teman di KGB Wonosobo ini guru-gurunya sudah merdeka semuanya, kemudian juga kolaborasi dengan guru lain atau dengan komunitas lain, kemudian guru memiliki kompetensi dan juga terakhir karir gitu ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menyusun desain pengembangan diri sebagai guru yang merdeka. Gimana sih caranya? Yang pertama itu guru perlu mengenali tujuannya menjadi guru. Tujuannya tuh ingin jadi guru yang gimana sih, mimpinya tuh ingin jadi guru yang gimana sih gitu, nggak sebatas ngajar terus pulang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mengenali kekuatan dan juga kelemahan diri. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita sudah tahu tujuannya ingin jadi guru yang seperti apa, mimpinya ingin jadi guru yang seperti apa, kemudian sudah kenal nih kekuatan dan juga kelemahan diri, nah kita perlu nih menetapkan tujuan pengembangan karir guru gitu. Kita pengen mengembangkan karir guru di bidang apa, sesuai dengan minat dan juga potensi yang dimiliki Bapak Ibu gitu. Nah, ini tuh sesuai sama visi
dan juga misi dari Yayasan Guru Belajar yang menyebutkan bahwa di Yayasan Guru Belajar ini pengen membantu guru untuk mengembangkan karir pelatihannya dan juga mengembangkan karirnya itu pada beragam jalur karir melalui orientasi, manajemen, dan juga promosi karir guru. Nah, di Yayasan Guru Belajar kita punya 5 unit saat ini. Ada unit kampus Guru Cikal, kemudian Sekolah Merdeka Belajar, Cerita Guru Belajar, Karir Guru Belajar, dan yang terakhir ada Media Merdeka Belajar. Nah, kalau unit kampus Guru Cikal biasanya itu mencangkup kurikulum, kemudian biasanya tuh yang membuat modul-modul untuk pelatihan guru. Kemudian kalau Bapak Ibu tahu programnya ada OGMB yang biasanya diadakan setiap hari Selasa ya, obrolan guru Merdeka Belajar, siap asesmen nasional, pelatihan guru, dan pendidikan kampus guru merdeka. Nah, yang kedua nih kita ada unit Sekolah Merdeka Belajar yang dipegang sama Pak Rizky Rahmatani yang juga memegang beberapa program, ada kurikulum dan asesmen pemimpin Merdeka Belajar, ada juga obrolan pemimpin Merdeka Belajar. Kalau Bapak Ibu sering lihat gitu ya di YouTube-nya Sekolah Merdeka Belajar, setiap hari Sabtu malam biasanya itu ada bincang-bincang berbagi praktik baik tentang kepemimpinan yang Merdeka Belajar dan juga banyak kolaborasi pendidikan gitu. Kemudian yang ketiga ada Cerita Guru Belajar. Biasanya di Cerita Guru Belajar ini menangani terkait sama TPN, kemudian SKGB ya, Surat Kabar Guru Belajar, dan lain sebagainya. Nah, di Karir Guru Belajar ini, di unit saya ini ada beberapa program, ada program prakerja, kemudian mempromosikan karir guru, membangun kesadaran guru untuk berkarir, dan juga kita memfasilitasi karir guru di 6 jalur yang nantinya akan saya ajak teman-teman di KGB Wonosobo untuk mengembangkan karir bersama gitu. Dan yang terakhir ada Media Merdeka Belajar. Di sini biasanya ini terkait sama proyeknya Wardah Inspiring Future gitu. Ini sekilas aja sih tentang Yayasan Guru Belajar, karena nanti di akhir ada terkaitannya terkait sama kesempatan-kesempatan apa aja sih yang bisa nantinya didapat sama Bapak Ibu, yang bisa diambil perannya sama Bapak Ibu gitu nantinya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita pengen mengembangkan karir guru ya? Jadi semakin ke sini itu kebutuhan dan juga permintaan pelatih itu semakin banyak, baik dari proyek internalnya Yayasan Guru Belajar maupun dari pihak-pihak luar gitu. Jadi pelatih guru itu sebenarnya masih sangat sedikit, dan sedangkan permintaannya itu masih sangat banyak gitu. Jadi guru-guru di Indonesia yang mendapat pelatihan itu masih sangat sedikit, dan jumlah pelatih guru itu masih belum mencukupi untuk melatih guru-guru yang ada di Indonesia gitu. Maka dari itu kita pengen nih mengembangkan karir guru ini gitu. Kemudian tujuannya sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelatih yang profesional untuk melatih guru tadi ya, pelatihan guru di berbagai daerah, kemudian ingin membantu guru untuk merintis dan juga mengembangkan karir potensinya sebagai pelatih guru gitu nantinya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan gitu ya? Jadi selama ini kita sudah memiliki 131 pelatih kampus Guru Cikal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum familiar terkait orientation, exploration, mastery, profesional, dan juga bisnis. Ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, ini itu adalah jenjang karir yang sudah ditapaki oleh para pelatih ini. Jadi nanti kalau Pak Ibu nanti ada levelnya gitu. Kalau pemula biasanya orientation, levelnya nanti naik lagi jadi exploration, mastery, profesional, dan juga bisnis gitu. Nanti semakin tinggi, semakin meningkat, dan ini angkanya adalah guru-guru yang sudah mencapai, guru-guru pelatih yang sudah mencapai level tersebut gitu. Kemudian, nah ini adalah guru-guru yang sudah mulai menapaki karir pelatihannya dan ternyata cukup menghasilkan loh teman.
teman-teman guru bisa menjadi hal yang menyenangkan dan juga bisa meniti karir sesuai dengan minatnya. Ini ada Bu Anggi dari KGB Surakarta yang sudah mulai menapaki karir pertaniannya sebagai pelatih media pembelajaran dan juga kurator media pembelajaran. Beliau ini adalah alumni dari Wardah Inspiring Teacher, kemudian terus mengembangkan karirnya sehingga sekarang bisa menjadi pelatih media pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua nih ada Pak Ratno Kumar yang memang memiliki minat di bidang kepenulisan. Nah, beliau terus mengembangkan karir pertaniannya sampai saat ini beliau sudah menjadi penyunting tulisan dan juga pelatih kepenulisan gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah pada kenal ya, Pak Idam. Tadi juga ada Pak Idam ya kayaknya ya. Nanti mungkin Pak Idam bisa cerita nih, Pak Idam nih salah satu guru yang juga sudah menapaki karir pertaniannya, memang minatnya tuh di bidang desain grafis gitu ya. Dan sekarang melebarkan sayapnya sebagai selain menjadi guru juga menjadi desainer grafis buku gitu ya. Nanti mungkin Pak Idam bisa cerita nih ke teman-teman gimana sih cara mengembangkan karir pertaniannya, gimana sih perasaannya setelah mengembangkan karir pertaniannya gitu. Nah, kemudian nih ada Bu Tosi yang juga sudah mulai menapaki karir pertaniannya sebagai desainer modul pelatih guru. Mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah mengikuti pelatihan di sekolahmu, nah ada nih modul-modul yang sudah dibuat sama Bu Tosi ini gitu. Ada juga nih guru-guru kreator konten, ada Pak Maman, ada Pak Arifin. Pak Maman ini memang fokusnya di game dan juga pembelajaran. Menarik-narik banget konten-kontennya, bisa dilihat di Instagramnya beliau. Kemudian ada Pak Muhammad Arifin juga yang fokusnya di pendidikan dan teknologi. Ini juga seru banget konten-kontennya. Ada Pak Ukluk, Pak Lukman dari KGB Pekalongan. Ini juga memang beliau minatnya di bidang komik gitu ya, komik pembelajaran dan juga konten-kontennya tentang sepeda. Ini juga menarik banget. Ada Pak Rahmat dari Jombang, @matemagis. Nah, ini bakal mengupas tuntas tentang hal-hal ajaib yang biasanya nggak ditemukan di sekolah terkait sama matematika gitu. Karena beliau ini guru matematika kebetulan. Kemudian ada Pak Rizky Rahmat yang beliau itu fokusnya pada ide-ide pembelajaran dan juga konten-konten keluarga gitu juga banyak. Ini juga menarik banget sih teman-teman. Nah, ini juga ada guru yang sudah mulai menapaki karir pertaniannya sebagai penyunting dan juga kontributor di Surat Kabar Guru Belajar. Ada Bu Rini dan juga Pak Rizky Satria. Gitu. Memang minatnya beliau ini di bidang kepenulisan. Nah, mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah nggak sabar gitu ya. Gimana sih caranya mulai menapaki karir pertaniannya gimana sih gitu. Nah, kita membuka sampai saat ini 6 jalur karir yang kita fasilitasi teman-teman. Yang pertama ada jalur karir pelatih. Nanti Bapak Ibu yang minat menjadi pelatih, menjadi guru sekaligus jadi pelatih, nanti bisa memilih jalur karir ini. Nah, jalur karir pelatih ini nanti Bapak Ibu bisa menjadi pendamping program dulu biasanya, kemudian pemandu, pelatih, narasumber, konsultan pelatihan, review desain pelatihan, dan bisa jadi ketua tim pelatih juga gitu nantinya. Nah, yang kedua jalur karir yang kita buka ada jalur karir komunikasi visual. Bapak Ibu yang berminat di bidang fotografi, audiografer, nah desain grafis ini bisa banget nih memilih jalur karir ini gitu. Bisa jadi ilustrator juga, editor video, editor proyek, dan juga sutradara gitu. Kemudian yang ketiga jalur karir yang kita buka ada pengajar digital. Bapak Ibu bisa menjadi pengajar digital di platform sekolahmu gitu. Nah, kemudian yang keempat ada jalur karir penulis. Nah, Bapak Ibu yang berminat di bidang kepenulisan bisa memilih jalur karir penulis ini, bisa menjadi penulis kolaborasi, penulis tunggal, reviewer ahli, dan juga penyunting gitu ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian yang kelima ini ada jalur karir Media Merdeka Belajar. Bapak Ibu bisa memilih jalur karir ini menjadi pelatih dan juga komunikasi visual. Dan jalur karir yang keenam, yang terakhir yang kita buka ini ada jalur karir guru promotor. Uh, Bapak Ibu yang berminat di bidang entrepreneurship bisa memilih jalur karir guru promotor sebagai penyedia dan juga pemasar barang dan jasa nantinya. Gitu. Nah, ini adalah jenjang karir yang nantinya Bapak Ibu bisa tapaki. Ada level orientation, kemudian naik lagi jadi exploration, naik lagi menjadi mastery, profesional dan bisnis gitu. Nah, setiap level ini, setiap jenjang ini memiliki kriterianya masing-masing dari segi durasi, kemudian sistem kreditnya, kemudian semakin tinggi jenjang karirnya maka kesempatan profesional akan semakin banyak seperti itu ya. Dan juga kredit yang angka kredit yang dibutuhkan nanti juga semakin tinggi gitu. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Tadi udah dipaparkan juga terkait jalur karir apa aja yang sudah kita fasilitasi. Caranya untuk menjadi guru berkarir gampang banget, teman-teman nanti bisa mengisi form pendaftaran calon guru berkarir yang nanti di akhir akan saya bagikan gitu ya, bisa diisi formnya, kemudian nanti tim program mereview lamaran calon guru berkarir, kemudian setelah direview apakah nanti memenuhi syarat, jika tidak nanti akan diberikan umpan balik, kalau ya nanti calon guru berkarir akan mengisi formulir data diri, kemudian nanti guru berkarir bisa mengisi sheet manajemen karir setiap terlibat dalam kegiatan sosial maupun profesional gitu. Jadi kegiatan-kegiatan dari Yayasan Guru Belajar, tapi misalkan Bapak Ibu di luar mengisi webinar atau menjadi pendamping program, itu nanti bisa banget dimasukkan ke manajemen karir gitu, sheet manajemen karir ini, dan nanti dari situ nanti tim program akan merekap jam terbang dan juga total kredit yang didapat sama pelatih secara berkala. Seperti itu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang didapatkan setelah bergabung menjadi guru berkarir? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beasiswa program pelatihan pengembangan diri di platform sekolahmu. Gitu sebelum menjadi pelatih, kita akan ada pelatihan dulu, beasiswa program, kemudian nanti akan mendapatkan pendampingan berkarir dan juga akan mendapatkan kesempatan berkarir di proyek sosial maupun proyek profesional gitu. Dan tugas-tugasnya nanti Bapak Ibu yang terlibat dalam guru berkarir bisa aktif dalam program-program yang ditawarkan oleh Yayasan Guru Belajar maupun dari luar Yayasan Guru Belajar. Dalam jangka waktu 3 bulan, nanti minimal terlibat dalam satu program sosial, kemudian setiap menyelesaikan tugas, nanti mengisi refleksi, dan juga mengisi form atau file manajemen karir gitu. Nah, pelatihan ini adalah pelatihan-pelatihan yang nantinya perlu diikuti di sekolahmu untuk pengembangan diri gitu ya. Kesepakatan kelas, merancang RPP, asesmen, kemudian penulisan praktik baik, mengenal diri, dan ada 4 modul kepemimpinan ya. Ada mengenal diri pemimpin mereka belajar, menjadi pemimpin mereka belajar, dan 2 modul lainnya gitu. Nah, di setiap unit yang ada di Yayasan Guru Belajar, Bapak Ibu berkesempatan untuk mengambil peran, karena kesempatan untuk berperan itu sangat banyak. Nanti Bapak Ibu di unit kampus Guru Cikal, nanti Bapak Ibu bisa mengambil peran menjadi pelatih, desainer modul, kemudian narasumber, moderator, koordinator lapangan, kreator konten, dan juga bisa mengambil peran sebagai penulis liputan biasanya.
kreator konten, desainer buku dan juga SKGB. Suaranya bisa, putus-putus Kak Opi. Oh, oke. Cek. Sekarang masih nggak ya? Dikit ini sih agak kurang jelas gitu Kak. Coba cek lagi Kak. Punya Bu Muriani mungkin bisa dimatikan dulu ya. Oh, Oke, coba cek Kak. halo, cek. Sekarang udah oke belum? Iya, oke udah Oke. jelas. Tapi hilang lagi ya kayaknya. Oke, sip. Dari yang mana? Masih ini Yang sih Kak, jelas masih yang terputus dari ya, mana? masih terputus ya. Masih putus-putus ya? Iya. Oke. Sebentar Di ya. Jakarta sinyalnya bagus nggak sih Mbak Opi? Bagus sebenarnya, cuma cuacanya emang lagi kurang bagus. Jadi Oh kurang gitu. mendukung. Iya, lagi hujan, Pak Catur. Ini kalau ngobrol sama Pak Catur kok malah jelas banget ya Kak? Ya karena kita Iya dekat ya. Bu Ju. Oh, ya udah lanjut aja Kak. Oke, jadi di Jakarta cuacanya lagi nggak mendukung ya Mbak Opi ya? Iya, betul Ini suaranya hilang lagi nih Kak Opi. ya, teman-teman. Coba bentar aku konekin pakai Oke. Sip. Udah oke belum? Sekarang. Ya udah oke. Jelas. Oke. Udah lebih jelas kayaknya. Nah, sip. Tadi yang perlu diulang dari mana tuh? Atau lanjut aja? Ada di sini. Nah itu kayaknya itu ya. Iya, dari sini nih. Di sini ya? Di sini ya? Oke. Nah, Lagi kayaknya. Oke deh. Sip, aku lanjutin ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi ada 5 unit yang udah aku jelasin ya. Di Yayasan Guru Belajar ini ada 5 unit yang membuka kesempatan setiap unitnya untuk Bapak Ibu bisa mengambil peran. Yang pertama ada unit Kampus Guru Cikal, biasanya di obrolan Guru Merdeka Belajar itu Bapak Ibu bisa mengambil peran di menjadi narasumber, kemudian moderator, koordinator lapangan, dan di siap asesmen nasional ya. Nah, atau juga pembuatan modul, nanti Bapak Ibu bisa menjadi desainer modul pembelajaran, kreator konten, dan juga penulis gitu. Bisa juga nanti Bapak Ibu berperan sebagai pelatih gitu. Kemudian kesempatan yang kedua dari unit cerita guru belajar, Bapak Ibu bisa banget nih mengambil peran sebagai pelatih, kemudian desainer buku dan juga SKGB, narasumber, pemandu, dan juga penulis gitu. Biasanya di cerita guru belajar nih kalau enggak di ini ya biasanya proyeknya tuh ada TPN, kemudian SKGB gitu ya. Nanti bisa dan nantinya tuh akan ada portal guru belajar. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengambil banyak peran di unitnya cerita guru belajar ini gitu. Kemudian yang ketiga ada unit sekolah mereka belajar. Kalau Bapak Ibu tahu program-programnya biasanya ada SLC ya dulu tuh sekolah lawan corona, kemudian sekarang yang menjadi sekolah merdeka belajar, kemudian biasanya ada di OPMB, obrolan pemimpin merdeka belajar. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengambil peran menjadi pendamping, pelatih, dan konsultan, kemudian desainer dan reviewer modul, partnership, narasumber, moderator, koordinator lapangan, kreator konten, dan juga penulis gitu.
Kemudian kesempatan yang ketiga ada di unit karir guru belajar. Di unit saya ini kebetulan Bapak Ibu bisa mengambil peran menjadi pelatih, desainer modul keterampilan hidup, kreator konten, dan juga koordinator lapangan. Jadi kita punya modul terkait sama keterampilan hidup. Mungkin Bapak Ibu yang punya keahlian misalkan dalam bidang fotografi ataupun gimana sih caranya membuat barang itu laris di marketplace misalkan. Nah, nanti bisa nih membuat modul-modul keterampilan hidup gitu. Nanti bisa kita ajak buat kolaborasi barengan ya Bapak Ibu. Karena kebetulan kita kolaborasi di proyeknya Prakerja gitu. Kemudian kesempatan yang terakhir nih ada dari unit Media Merdeka Belajar. Bapak Ibu bisa berkesempatan jadi pelatih dan juga kreator konten. Nah, biasanya kalau di unit Merdeka Belajar ini, Media Merdeka Belajar ini identik sama program-programnya dari Wardah Inspiring Teacher gitu. Nah, mungkin dari tadi Bapak Ibu penasaran ya gimana sih, udah gak sabar gitu pengen memulai dan juga mengembangkan karir proteannya. Nanti Bapak Ibu bisa daftar di bit.ly/daftar guru berkarir. Dan nanti dari situ tim reviewer akan mereview lamaran guru berkarir Bapak Ibu gitu sih. Oke, mungkin terakhir aku pengen ngajakin teman-teman buat mengembangkan karirnya dengan menjadi guru berkarir untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan juga mengaktualisasikan dirinya gitu. Kita kolaborasi barengan, kita berdaya bersama, belajar bersama dengan mengembangkan karir proteannya. Itu sih mungkin teman-teman dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali nih Kak Opi, sangat menarik ya teman-teman. Barangkali teman-teman ini ada yang penasaran atau tadi mungkin ada ceritanya Kak Opi yang kurang begitu jelas atau ingin digali lebih dalam lagi tentang bagian tertentu misalnya yang sangat menarik mungkin bagi teman-teman semuanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan termin pertama ya, kita persilahkan untuk 3 penanya. Silahkan kepada teman-teman komunitas guru belajar Wonosobo, barangkali ada yang punya unek-unek atau sangat tertarik dengan ceritanya Kak Opi, mungkin mau masuk di bagian yang mana gitu, atau wah itu cocok dengan hobi saya gitu. Silahkan mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada Kak Opi. Barangkali ada? Silakan teman-teman. Oh iya, silakan Pak Catur, bisa di... Ya, terima kasih Bu Ase dan malam Kak Upi. Malam Pak. Iya, oke, nggak usah hahi dulu ya. Oke, ini kan banyak tuh tadi karir-karir yang udah disebutkan kayak gitu dan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk karir protean yang ada di komunitas guru belajar lah kayak gitu. Nah, andaikan nih misalnya ada guru yang pengen banget untuk bisa buat konten kayak gitu dan otomatis pastinya di ini tadi kira-kira tuh kalau misalnya ingin menggali kayak gitu sebenarnya passion nggak ada kayak gitu cuman kan untuk keterampilannya belum lebih kayak gitu itu ada nggak fasilitas untuk misalnya belajar bersama, nah kayak gitu. Atau mungkin untuk karir-karir yang lain juga, misalnya tadi ada desain kayak gitu kan untuk menulis kayak gitu. Biasanya fasilitas apa sih yang diberikan oleh dari Kak Gici sendiri untuk teman-teman yang ingin belajar kayak gitu? Ini mau dijawab satu persatu atau mau nunggu pertanyaan yang lain Kak Opi? Boleh bebas sih. Boleh 3 dulu nggak apa-apa. 3 dulu. Oke, tadi untuk pertanyaan pertama dari Pak Catur Rohman, sudah masuk tadi ya. Andaikan ada yang ingin ikut membuat konten gitu, adakah pelatihan yang tepat? Adakah pelatihan yang ditawarkan dari komunitas
guru belajar, mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, penasaran mungkin. Silakan, Bu Sri Juwaria mungkin. Oh ya boleh. Uh, Sebentar. Soalnya ini saya ngungsi-ngungsi. Cari tempat yang apa namanya sinyalnya juga banyak kurang sinyal. bagus kayaknya. Jadi gini Kak Opit, tadi kan dijelaskan ya beberapa ada karir banyak sekali itu ya. Kemudian levelnya juga sudah terpampang. Aduh, banyak sekali. Nah, di sini kemarin tuh saya sempat bingung mau jawab rekan saya itu Kak Opi. Jadi ketika masuk KGB itu terus bilangnya gini, kalau misalnya KGB itu kan di karir, kebetulan kan saya kan masuk di ketua karir, jadi kan ditanya karirnya itu tuh nggak bisa jawab gitu Kak Opi. Jadi kalau misalnya udah masuk KGB terus mau memperdalam karir, sementara saya itu IT-nya nggak oke itu. Terus misalnya misalnya di lapangan ada nggak sih untuk mengembangkan karirnya itu tapi tanpa harus menggunakan IT gitu. Karena untuk menghidupkan laptop saja saya agak gemeter gitu katanya seperti itu Kak Opi. Jadi kan saya aduh kayaknya harus kolaborasi dulu nih sama yang benar-benar karirnya aduh ya kayak Kak Opi gitu kan. Lah di situ apa namanya tadi Kak Opi juga dijelaskan ada beberapa yang di lapangan mungkin ya. Tapi itu kayaknya kurang itu penjelasannya kurang detail Kak Opi. Jadi mungkin untuk yang karir di lapangan itu seperti apa? Jadi dua ya pertanyaannya ya. Yang pertama yang tadi itu dari teman saya, kemudian yang kedua yang karir di lapangan itu kayaknya kurang kurang detail Kak Opi. Gitu aja mungkin Kak. Ya, Bu Asih seperti itu. Oke, terima kasih sekali Bu Sri Juwaria untuk pertanyaan yang kedua ini ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, silakan ada yang masuk lagi belum ini? Yang ketiga ini yang datang banyak sekali loh ini. Ada Bu Kamila, ada Pak Catur, ada Pak Edi. Pak Edi aja ini ada Pak Edi Purnomo, Pak Edi Susanto. Silakan ini siapa ini yang mau bertanya untuk kesempatan yang Kenapa ketiga? sih? Silakan untuk belum ada yang masuk. Kalau begitu berarti kita langsung dua dulu saja ya Kak Opi ya mungkin ya. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Catur Rohman, andaikan ada yang ingin membuat konten, adakah pelatihan untuk membuat konten tersebut? Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Silakan Kak Opi. Oke, mungkin aku akan coba jawab ya tadi pertanyaan dari Pak Catur. Ada nggak sih kita tuh memfasilitasi guru-guru yang pengen belajar untuk membuat konten dan menggali lebih dalam gitu ya terkait pembuatan konten ini. Jadi sebenarnya kita itu bersinergi dengan tim karir pengurus KGBN dan juga ketua karir KGB daerah. Di Telegram itu udah ada klub-klub guru belajar yang kita fasilitasin kalau untuk di KGBN-nya gitu ya. Nah, kita juga di pelatih itu ada kita sering sharing gitu terkait sama gimana sih caranya untuk misalkan membuat konten gitu. Guru-guru di pelatih tuh suka sharing gitu. Dan biasanya nanti tuh akan ada pelatihan-pelatihan. Kalau misalkan seorang pelatih nih di grup pelatih tuh pengen sharing terkait sama pembuatan konten. Nah, nanti tuh kita bisa adakan juga gitu. Dan yang akan kita lakukan juga nanti kita fasilitasi untuk pelatihan membuat branding ya, self branding. Ini sebentar lagi nanti kita akan mengadakan pelatihannya sesuai dengan kebutuhan pelatih itu sendiri gitu. Misalkan pelatih-pelatih ada yang pengen sharing atau enggak atau pengen belajar membuat konten gitu. Nanti kita bisa fasilitasi sih di situ gitu. Di grup pelatih juga biasanya suka pelatih satu dengan pelatih yang lainnya tuh saling sharing
gimana sih cara membuat kontennya gitu sih. Dan biasanya kita kalau misalkan kalau misalkan nanti dibutuhkan bisa kita buat pelatihannya gitu sih. Buat pelatihan buat pengembangan dirinya. Gitu kurang lebih Pak Catur. Oke, Kak Opi. Ini ada Pak Sekdin Dinas Dipora Kabupaten Wonosobo loh, Kak Opi. Ada Pak Slamet Faizi. Di say hello Oh, dong. halo, selamat malam Pak. Siapa Pak Wah, Slamet ya? Pak Slamet Pak Faizi. Slamet selamat Faizi. malam Pak Iya, Slamet Pak Faizi. Sekdin tuh hadir. Selamat malam Pak. Ah, Selamat malam. Saya mengikuti tapi dari apa ya? Saya sudah di atas bantal ini, tapi mengikuti Di atas bantal loh. dialog ini. Menarik, menarik, menarik. Terima Guru kasih muda Pak yang Slamet kreatif. Faizi. Oke, lanjut terus. Seperti itu Pak Catur, mungkin ada akan difasilitasi, nanti akan membuat self branding juga, seperti itu. Oke. Ah, Pak Catur mungkin bisa cerita guru yang sudah Kalau- mengembangkan karir pelatihannya nih. Kalau justru cerita, ini mungkin pertanyaan dari Bu Juju dijawab dulu deh, biar clear baru nanti cerita. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Pak Catur, nanti bisa berbagi dengan kita ya Pak Catur. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi dari Bu Sri Juwaria, sekali bertanya ada 2 pertanyaan sekaligus ya. Pertanyaan yang pertama dari Bu Sri Juwaria adalah, ada teman guru yang menanyakan jika ingin memiliki karir protean, tapi IT-nya belum bisa. Adakah di lapangan yang tanpa menggunakan IT? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau di lapangan itu tadi untuk karir protean gurunya itu mungkin bisa diperjelas lagi seperti apa? Seperti itu Bu. Kak Opi ya, maaf. Mungkin seperti itu. Yang pertama, tadi kalau tanpa IT ada apa tidak gitu yang di lapangan. Kemudian yang kedua, untuk yang karir di lapangan itu seperti apa? Tolong untuk diperjelas lagi. Ya, terima kasih Kak Opi. Seperti itu mungkin. Oke. Sebenarnya saling berkaitan ya pertanyaan satu dengan pertanyaan kedua ini. Kalau tadi mungkin ada guru yang mengeluhkan gitu ya ke Bu Sri sebagai ketua karir di Komunitas Guru Belajar Wonosobo, beliau nggak punya nggak mumpuni gitu fasilitas IT-nya, tapi tuh pengen mengembangkan karir proteannya gitu. Gimana sih sebenarnya caranya gitu? Nah sebenarnya kita nggak terbatas IT ataupun non IT gitu, karena sebenarnya kalau karir pelatihan itu kan tergantung diri guru itu sendiri ya, ingin mengembangkan di jalur apa. Kalau kita sebenarnya pengennya itu semakin banyak jalurnya gitu, misalkan guru yang suka jadi instruktur senam gitu, nanti bisa mengembangkan karir pelatihannya di bidang tersebut. Misalkan guru MC ya kayak Pak Catur gitu, nanti bisa mengembangkan karirnya di situ gitu. Misalkan guru pendongeng dan lain sebagainya. Sebenarnya kita tuh masih banyak jalur-jalur yang akan nantinya kita buka dan kita fasilitasi gitu. Tapi untuk saat ini kita baru terbatas di 6 jalur karir tersebut gitu. Kalau sebelum pandemi ini kita itu biasanya pelatihan kebanyakan di lapangan ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan offline, mengadakan pelatihan offline misalkan daerah waktu itu tuh saya pernah mendampingi di daerah Jogja sama Jawa Tengah, proyeknya Nusantara. Dulu itu kalau pelatihan tuh kita harus ke lapangan gitu ya. Untuk mendatangi daerah tersebut, memberikan pelatihan guru. Nah, sedangkan semakin ke sini kebanyakan pelatihannya tuh sekarang tuh online gitu. Nah, kebutuhannya untuk untuk melek IT itu juga semakin tinggi gitu, dan permintaan untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat offline itu semakin jarang semakin ke sini gitu. Nah, jadi sebenarnya itu tadi sih Bu Sri,
Jadi kita nggak membatasi sebenarnya ya, nggak membatasi guru itu harus apa ya, harus mengembangkan karirnya dan harus, maksudnya nggak membatasi di bidang IT aja, atau kegiatan-kegiatan yang IT seperti itu yang membutuhkan IT, tapi juga kan tadi ya ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan profesional di luar dari Yayasan Guru Belajar, misalkan nih di apa ya, asosiasi profesi lain atau enggak biasanya Bapak Ibu di MGMP gitu ya, di sekolahnya itu Bapak Ibu mengisi apa ya, mengisi tema-tema pelatihan. Nah, itu nanti bisa banget tuh menjadi jenjang karirnya Bapak Ibu yang nantinya bisa diisi di sheet manajemen karir dan itu menjadi jenjang karirnya nanti semakin tinggi gitu. Dan kalau di KGB sih saran saya aktif-aktiflah di KGB, banyak-banyaklah berperan, banyak-banyak berbagi, bisa menulis praktik baik. Nah, menulis praktik baik ini kan juga nggak terlalu membutuhkan apa ya, teknologi yang seperti apa gitu ya, yang begitu canggih gitu kan, nggak juga gitu. Sebenarnya banyak sih karir-karir yang nggak membutuhkan teknologi yang terlalu canggih seperti itu. Bapak Ibu guru kan biasanya juga sering ya nulis kayak buku antologi puisi ya, kayaknya sering-sering juga tuh ngelihat guru-guru nulis antologi puisi bareng-bareng sama guru-guru lain yang dijadikan buku, itu kan juga sebenarnya bisa menjadi jenjang karir Bapak Ibu gitu. Kalau sekarang sih kalau di kami yang kita fasilitasi pelatihannya memang kesempatan mengambil perannya tuh kebanyakan ya karena itu tadi ya, pelatihannya kan semakin kesini tuh semakin banyak yang bersifat online, maka dari itu memang dibutuhkan guru-guru yang apa, yang juga bisa mengoperasikan teknologi gitu sih. Sudah terjawab belum Bu Sri kurang lebih? Sudah Kak. Tadi kan disinggungnya itu ada instruktur senam juga ya. Aduh. Kenapa? Disinggung ada instruktur senam juga yang mau difasilitasi ya. Iya. Kayaknya cocok buat saya Kak. Nah, itu kebetulan itu Bu Sri Juwariah juga instruktur senam kalau di sini udah. Oh gitu. Iya. Wah. Nah, nanti mungkin ke depannya tuh akan lebih banyak lagi gitu jalur-jalur yang bakal kita fasilitasi. Tapi ya itu dia untuk saat ini baru 6 jalur aja gitu. Oke Kak, makasih. Oke, siap. Pertanyaan. Wah, terima kasih sekali nih Kak Opi, sudah 2 pertanyaan yang dijawab. Mungkin teman-teman yang lain, Munadiro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih untuk wabarakatuh. kesempatannya. Maaf tidak ikut dari awal. Ini yang mau saya tanyakan. Saya kan sudah mendownload sekolahmu, ya. Kemudian di sini yang dipencet itu karirmu, ya, Kak Ovi ya. Karirmu gitulah. Kalau misalkan kita mau ikut, itu yang ada yang gratis, ada juga yang berbayar, ya. Ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nanti ketika kita sudah ngeklik, misalkan di sini ada yang gratis, berarti nanti sistemnya seperti kan saya ikut prakerja pas kemarin itu sistemnya seperti prakerja atau gimana? Itu saja yang saya tanyakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungannya sama aplikasi ya, Bu ya? Ya, sama aplikasi ya. Ya, ini pertanyaannya adalah ada yang gratis sama ada yang berbayar. Nah, itu nanti bagaimana caranya seperti itu? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab sama Kak Opi. Silakan. Oh, jadi Bu Munadiro ini juga peserta prakerja gitu ya, Bu ya? Ya, saya dulu ikut yang prakerja kan, terus saya langsung download sekolahmu. Ya, ini kan ada yang karirmu ya, ada yang karirmu. Terus kita kalau mau ikut itu sistemnya seperti prakerja atau bagaimana? Ini tuh
sebenarnya dua hal yang berbeda sih Bu, kayak karir ini kalau karir guru belajar tuh berbeda dengan karirmu yang ada di prakerja gitu. Kalau yang karirmu yang ada di prakerja dan ada di platform sekolahmu itu, dia itu lebih ke keterampilan hidup dan juga Ibu ikutnya program apa ya Bu ya? Prakerjanya. Sekolahmu. Ya di Ya, program saya apa Bu? ikutnya program sekolahmu saya Bu. Kak. Iya Ikutnya ya. Kemudian di sini kan saya udah download sekolahmu. Kemudian di program sekolahmu itu kan ada yang karirmu. Terus saya klik kan. Nah, kemudian ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, apakah itu sama nanti kemudian sistemnya apakah seperti prakerja itu ada dari awal mengikuti dari awal sampai akhir, terus nanti dapat sertifikat gitu, maksudnya seperti itu. Maksudnya kalau ikut karir guru belajar itu ya atau gimana ini Bu? Mungkin yang ditanyakan Bu Munadiroh itu lain ya Bu dengan karir guru belajar ya Bu ya, Bu Munadiroh. Oh, berarti beda sama yang karir guru belajar dengan yang ada di sekolahmu ini. Atau bagaimana? Ya? Berbeda ya? Iya, berbeda. Jadi Bu, ya saya ulangi dari awal ya. Saya kan sudah mendownload sekolahmu. Di program sekolahmu ini kan ada karirmu. Terus saya klik. Nah, itu berbeda dengan yang Kak Ovi jelaskan tadi atau bagaimana? Kalau misalkan kita sudah ngeklik gitu atau gimana? Oke, berarti ini Ibu sudah bukan peserta prakerja gitu ya posisinya? Bukan, sudah selesai. Oke, baik. Oke, I see. Iya Bu, jadi kalau bukan peserta prakerja itu kan ada kelas-kelas atau program-program yang berbayar dan juga nggak berbayar gitu ya Bu. Kalau yang nggak berbayar nanti Bapak Ibu bisa langsung ikuti aja gitu. Tapi kalau misalkan yang berbayar ya emang harus membayar program tersebut gitu untuk ikut modulnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti ingin mengembangkan karir proteannya dengan unit karir guru belajar, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk beasiswa mengikuti program-program pelatihan yang ada di platform sekolahmu tersebut, kayak gitu sih. Kayak yang tadi sudah saya paparkan, ada beberapa pelatihan yang Bapak Ibu perlu ikuti di sekolahmu. Ada guru merdeka belajar, kemudian kesepakatan kelas, merancang RPP, asesmen, penulisan praktik baik, dan ada modul-modul kepemimpinan yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti gitu. Nah, cara mendapatkan beasiswanya gimana, Kak? Halo? Iya, halo. Cara mendapatkan beasiswanya? Oh, oke. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi formulir yang tadi nanti mungkin saya bisa bagikan di kolom chat ya. Ngisi form daftar guru berkarir. Nah, nanti dari situ kita review dulu formulir data dari Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti lolos, nanti bisa mengikuti tahap selanjutnya untuk mendapatkan pelatihan pengembangan diri sebagai karir guru belajar gitu. Jadi kalau misalkan nanti belum lolos, nanti akan dapat feedbacknya sih dari kami gitu. Gitu Bu. Nanti kalau misalkan sudah mengisi formulir, nanti bisa mendapatkan beasiswa pelatihan tersebut. Bagaimana Bu Munadiroh? Sudah ada gambaran? Sudah, terima kasih Kak Ovi. Ya, udah ada gambaran ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Ovi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Edi Purnomo. Saya sudah ikut Protean untuk mengikuti pelatihan sampai webinar yang jadwalnya 29 April 2021. Tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Yang saya tanyakan, kapan webinar dilaksanakan? Oke, terima kasih Pak
Edi, langsung saya jawab aja nih ya. Bu, ya Kak, bisa dijawab langsung saja. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Oh, Pak Edi ini sudah mengikuti ini ya Pak ya, guru berkarir yang batch 1 yang di grup Telegram itu ya. Dan di jadwal tuh 29 April itu waktunya webinar, tapi sampai sekarang itu kita belum mengadakan webinarnya. Oh iya, mohon maaf Pak Edi, kami memang belum mengadakan webinarnya dikarenakan kemarin itu banyak perubahan untuk di struktural Yayasan Guru Belajar. Nah, dalam waktu dekat nanti kita akan adakan webinar tersebut gitu ya Pak. Insya Allah di bulan ini, karena setelah ini nanti akan ada, kita tuh ada program prakerja ini ya, prakerja gelombang 17, makanya webinarnya tuh ditunda dulu gitu Pak. Gitu. Jadi setelah ini selesai nanti akan ada webinarnya dilaksanakan gitu Pak. Mohon ditunggu ya Pak Edi ya. Nanti akan kami umumkan di grup guru belajar, guru berkarir batch 1 maksud saya. Mungkin Pak Edi Purnomo ada ini mau bertanya lagi? Apa sudah jelas? Intinya ditunda karena oh ya, terima kasih Bu. Ya, sudah jelas ini Pak Edi ya. Betul, dan kita juga lagi mereview sih Pak. Kemarin kan guru berkarir batch 1 itu sudah ini ya, sudah mengikuti beberapa pelatihan yang dibutuhkan gitu ya, kayak yang tadi itu pelatihan di sekolahmu. Nah, kita lagi mereview juga Pak sebenarnya guru-guru yang sudah menyelesaikan pelatihan tersebut gitu. Jadi nanti ditunggu infonya di grup aja ya Pak Edi ya. Oke, terima kasih. Ini masih ada waktu sekitar 23 menit lagi ya, sampai jam 9 malam. Barangkali masih ada pertanyaan. Oh iya, Pak Muhammad Pujo Nur Hidayah, silakan. Silakan Pak Pujo. Silakan Pak Pujo untuk bertanya. Ini sudah melambaikan tangan. Atau mungkin yang lain? Bu Muryani mungkin? Ini sangat menarik ya topiknya. Jadi mengenai karir protean, tadi sangat menarik. Saya juga tertarik sekali, banyak sekali ternyata yang bisa dijadikan karir protean guru pembelajar di sini. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, mungkin sambil nungguin guru-guru yang pengen bertanya, Pak Catur tadi katanya mau cerita ini Pak, pengalamannya. Oh iya, betul sekali. Silahkan Pak Catur bisa sambil berbagi. Aduh, sebenarnya masih bingung juga mau cerita yang mana. Oke, jadi memang kita kan yang namanya guru itu kan untuk karir kita kan tidak harus fokus sama kepala sekolah, pengawas kayak gitu kan. Sementara banyak sekali karir-karir yang bisa kita tekuni, kemudian sesuai dengan passion kita dan keahlian kita tanpa mengesampingkan tugas utama kita sebagai guru. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi Bu Juju misalnya kan tadi sebagai ketua karir di komunitas guru belajar Wonosobo, kadang ditanyanya sama teman-teman kalau udah masuk KGB, kemudian karena mereka IT-nya kurang bagus kayak gitu, tadi sebenarnya Kak Opi udah menyampaikan bahwa ternyata menulis itu juga mungkin menggunakan IT, tapi kan tidak serumit ketika kita harus desain grafis atau gitu ya. Nah, sebenarnya untuk di KGB sendiri kan misalnya untuk kita yang suka tulis-menulis kan dari KGB sendiri sudah memfasilitasi berupa surat kabar guru Merdeka Belajar yang terbit
2 minggu lagi, 2 bulan sekali, dan dalam waktu dekat ini akan sebenarnya diperpanjang sih sampai 20 Juni ini untuk pengiriman tulisan di SKGB yang ke-29, karena kemarin baru aja udah rilis untuk SKGB 28. Jadi sebenarnya buat guru yang punya karir protean sebagai punya passion sebagai penulis, bisa otak-atik di situ aja. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya awalnya saya juga kayak gitu. Jadi untuk tulis-menulis memang masih hancur kala itu. Kemudian tapi nggak pernah putus asa untuk mencoba mengirimkan tulisan-tulisannya di surat kabar guru Merdeka Belajar. Nah, kayak gitu. Nah, ketika waktu itu berhasil terbit di antara teman-teman se-Indonesia, ternyata bisa terbit di situ kan luar biasa, dan ternyata itu menjadi sebuah motivasi tersendiri kayak gitu. Dan mencoba kirim lagi ternyata bisa include lagi. Nah, ternyata ketika menulis, oh ternyata 2 kali masuk ke SKGB. Kemudian kan juga di KGB ada setiap tahun sekali kan ada terbit gitu ya sama Bu Ella kayak gitu kan, untuk menerbitkan buku-buku dari Bu Najila Shihab bersama Komunitas Guru Belajar se-Indonesia. Nah, ternyata nulis 2 kali juga masuk. Nah, kayak gitu. Ternyata di situ juga teman-teman membaca. Akhirnya saya juga masuk ke tim penyunting SKGB. Nah, kayak gitu. Berawal dari passion menulis, kemudian mau berani mencoba, jangan pernah takut salah kayak gitu. Dan kalau misalnya kita udah ada kesalahan pun, misalnya ejaan dan sebagainya, nanti dari pihak yang mengurasi SKGB kita ya udah dikirim juga, nanti kita akan dapat feedback salahnya di mana, yang perlu kita perbaiki yang mana kayak gitu. Dan jangan khawatir bahwa di KGB ini tuh kayak swalayan narasumber kayak gitu kan. Jadi banyak sekali teman-teman yang memiliki karir protean yang lain di luar dunia pendidikan yang bisa kita oprek satu-satu. Seperti tadi Kak Opi udah menyampaikan bahwa makanya aktif-aktiflah di KGB kayak gitu. Ternyata memang bagi yang suka komik, kita juga nanti akan belajar bersama Pak Ukluk kayak gitu kan. Dia komiknya keren sekali. Nah, di Wonosobo sendiri juga ada Mas Idam tuh yang desain grafisnya juga kece kayak gitu kan. Kita juga misalnya Bu Cucu yang ini senam kayak gitu, nanti di KGB juga ada loh guru-guru yang lain yang ternyata punya passion di dunia senam, dan otomatis kan mereka bisa sing curhat-curhatan, mereka bisa belajar. Jadi secara tidak langsung, meskipun kita tidak belajar melalui webinar, kita tidak belajar melalui sebuah forum, tapi dengan komunikasi 2 arah antar teman-teman yang punya passion yang sama, ternyata itu menjadi sebuah hal yang bisa untuk memperdalam atau mematangkan karir kita ya gitu. Jadi misalnya nggak jadi kepala sekolah nggak masalah sih kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya punya cita-cita kayak gitu sih nggak masalah gitu kan. Tapi uh, jangan khawatir untuk mengembangkan passion. Hal itu juga sebagai serum anti keriput kita sih sebenarnya gitu kan. Kayak gitu, Kak Opi sama Bu Asih. Wah, terima kasih sekali nih berbaginya. Jadi intinya jangan takut salah ya kalau kita mau mencoba ya, karena berawal dari mungkin awalnya coba-coba, wah saya coba dulu kirim yang pertama seperti apa hasilnya, ternyata hasilnya bagus, dan coba lagi yang kedua, oh ternyata dimuat lagi. Nah, dari situ timbul rasa percaya diri, dan juga lama-lama dari KGB sendiri menilai, wah ini Pak Catur keren, ini bisa dijadikan tim. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga bisa mencoba untuk mengikuti apalah yang teman-teman disukai itu, misalnya karir bagian mana, mungkin yang suka membuat konten ya. Insya Allah itu sangat diperlukan kalau untuk membuat konten pembelajaran, kan kedepannya kita juga anak-anak juga akan lebih asik seandainya dikemas dalam bentuk komik atau dikemas dalam bentuk kartun lah. Teman-teman yang pandai membuat konten pembelajaran atau yang biasa menjadi YouTuber mungkin bisa apa itu namanya, memilih karir protean guru yang sesuai. Dan nanti teman-teman yang lain juga bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah pandai seperti itu. Jadi intinya berbagi, itu aja lah, berbagi. Iya. Dan pokoknya jangan pernah takut salah. Ketika saya mengirimkan SKGB juga tidak langsung diterima. Jadi saya baru diterima ketika udah mengirim 3 kali, baru dapat bisa masuk ke SKGB waktu itu edisi yang ke-21. Itu aja udah beberapa kali gagal kayak gitu kan. Gitu. Jadi
di KGB itu maunya full, pokoknya keahlian banyak orang ada di situ. Jadi kalau misalnya merasa bingung untuk teman-teman di KGB Wonosobo bisa untuk calling penggerak. Nah di sini misalnya butuh, aku butuh yang suka gambar dong, kita punya channelnya. Atau misalnya pengen guru yang ada di SLB, pengen guru yang inklusi, kita semuanya ada kok, kita lengkap di sini. Jadi jangan bingung kayak gitu. Jadi siapa tahu aja dengan komunikasi dua arah, karirnya bisa terasa ya Kak Opi ya. Iya, setuju banget sih yang dibilang Pak Catur gitu ya. Nyemplung aja dulu, berenang aja dulu, nyoba berenang dulu. Nanti tuh iya benar akan banyak channel, akan banyak menemukan teman-teman yang sesuai dengan minatnya Bapak Ibu nantinya gitu. Akan menemukan sendiri sih nanti dan akan dibantu untuk disalurkan karena kan semangatnya komunitas guru belajar itu kan guru-guru yang pengen belajar barengan gitu ya. Nggak ada senioritas, nggak ada apa gitu. Jadi semuanya tuh ya saling belajar satu sama lain gitu buat mengembangkan karir proteannya gitu. Dan iya sih sayang banget kita tuh dibekali sama Allah gitu ya potensi yang luar biasa banyak dalam diri kita dan sayang banget kalau nggak diaktualisasikan gitu. Kalau saya itu sih sebenarnya yang penting mau belajar dan mau melakukan perubahan gitu. Dan sebenarnya ini ya, kita tuh bukan mau memisahkan profesi kita sebagai guru dengan karir protean ini gitu, mau memisahkan itu. Tapi sebenarnya karir protean ini tuh bisa banget menunjang kompetensi utama di pekerjaan utama kita, gitu nggak Pak Catur? Yang dirasain gimana sih? Iya, jadi saya merasakan dulu ketika kepala sekolah saya dulu awal-awal saya menjadi guru memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan potensi saya di dunia broadcast, nah kayak gitu. Nah, yang penting kita ketika ingin mengembangkan sebuah karir di situ kita udah rasa dulu sama kepala sekolah kita, kepala sekolah itu mengizinkan apa tidak kayak gitu. Nah, karena waktu itu saya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan dunia broadcast sama kepala sekolah dan monggo aja yang penting tugas utama ada sebagai guru di sekolah tidak tetap dipertanggungjawabkan nah kayak gitu. Nah akhirnya di broadcast itu terlatih sehingga bisa public speaking dan itu bisa digunakan juga untuk promosi ketika PPDB nah, kayak gitu. Dan ternyata punya korelasi juga. Oh di dunia penyiaran saya bisa tipis-tipis promosi sekolahan kan kayak gitu. Nah ternyata ketika saya harus presentasi ke TK-TK, nah kayak gitu atau ke PAUD-PAUD, ternyata kemampuan broadcastnya di situ bisa dimanfaatkan dan ternyata dengan kemampuan komunikasi seperti itu, para audien juga merasa tertarik dan ada plusnya tersendiri. Jadi untuk bisa menambah murid yang masuk ke sekolah, kayak gitu juga sih. Dan bisa juga digunakan untuk coaching, kayak gitu ketika kita bertemu dengan wali murid, ketika mereka berkeluh kesah tentang anak mereka di rumah. Ya semuanya berasal dari awal saya diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk terjun di dunia broadcast, kayak gitu. Dan tidak begitu memberatkan saya. Yang penting bisa membagi-bagi waktu sendiri, kayak itu Kak Opi. Oke. Nah, iya benar banget sih yang dibilang Pak Catur tadi ya. Justru dengan beliau itu tadi mengembangkan karir proteannya di bidang broadcasting yang memang beliau minati, menunjang banyak hal di bidang profesinya sendiri sebagai guru gitu. Bukan memisahkan, tapi malah justru menunjang banyak hal kayak coaching tadi terhadap murid-muridnya itu kan bisa digunakan juga ya. Dan banyak hal gitu kan, malah justru membantu pekerjaan utamanya tuh juga malah justru terbantu gitu. Wah, sangat menarik ya. Mungkin untuk Bu Sri Juwaria juga bisa berbagi dari apa itu kegemarannya menjadi instruktur senam ya. Selama ini kan menjadi instruktur senam. Nah, itu pengalamannya mungkin ketika di sekolah bagaimana Bu Sri Juwaria? Mungkin bisa menjadi instruktur senam untuk anak-anaknya. Halo, Bu Sri Juwaria. Iya. Aduh, mau berbagi apanya ini? Oh ya, Dulu ya, ini berbagi. internetnya Ya, luar cek biasa. ya. Saya Bagus kok terus dari sinyalnya. tadi. Ya, bagus kok suaranya jelas. Oh iya, makasih. Jadi instruktur senam kalau dimasukkan di karir apa namanya? Di pendidikan ya sering sih. Contohnya gini ya, kemarin juga belum lama ini kan saya jadi juri lomba senam tingkat TK gitu. Jadi TK-TK dari satu kecamatan
mengadakan lomba senam dalam rangka itu yang mengadakan malah justru sekolah saya gitu. Jadi sekolah saya promosi dengan membuat lomba senam di sekolah saya supaya mereka itu tahu kondisi sekolah saya itu seperti apa gitu lah. Di situ saya menjadi jurinya gitu. Kemudian kalau yang setiap hari saya lakukan sih hanya ini ya, paling membantu guru PJOK untuk senam. Kemudian misalnya guru PJOK yang pemanasan, saya di intinya nanti pendinginannya di guru PJOK-nya lagi seperti itu. Kemudian yang enaknya lagi kalau udah diundang ke instansi-instansi itu, jadi kita dapat kita dapat berkarir tapi dapat yang lain juga gitu. Dapat teman juga ya, teman Iya, baru ya tentunya. contohnya kemarin juga pas ini kan di Wonosobo ada pergantian kan Kemenak ya, kan Kemenak yang baru. Kemudian mau ada kunjungan di Man 1 Mendolo itu juga saya diundang untuk menyambut senam paginya beliau gitu. Jadi ya untuk dimasukkan di situ ya memang ya Kak Opi ya, jadi nggak terasa ternyata karir kita itu bisa masuk ke dunia pendidikan kita gitu tanpa kita sadar ternyata udah masuk duluan gitu. Sebenarnya kan kita kan awalnya kita kan hanya hobi gitu ya. Hobi saya pingin ini ternyata memang sudah bisa dimasukkan sendiri tuh karena mungkin itu loh yang tadi dijelaskan Pak Catur itu karena ada komunikasi satu arah gitu, satu arah kemudian berbagi dia ternyata beliau bisa gitu. Kemudian dimanfaatkan ya ilmunya ya. Dan itu menguntungkan dua belah pihak gitu. Saya untung, mereka juga untung gitu. Dan mendapatkan penghasilan tambahan ya Bu ya. Nah, itu. Ya. Yang sebenarnya nggak seberapa sih, cuman asiknya itu kalau kita ketika kita buka amplop itu karena ada sesuatu tersendiri gitu, padahal nggak seberapa gitu. Iya, seperti hadiah ya Bu ya, seperti dapat hadiah. Benar. Kayak dapat surprise gitu. Oke, mungkin aku pengen share sedikit buat teman-teman, buat gambaran aja, buat tambahan. Nah, ini yang udah kita lakukan di Kampus Guru Cikal di unit Guru Belajar. Ini ada pelatih-pelatih yang sudah bergabung dalam proyek profesional. Jumlahnya ada 75 pelatih dengan 4 pilihan jenis karir. Dan ini total dana untuk honor pelatih di tahun 2020 yang sudah kita keluarkan sebanyak 161.800.000 sekian. Ini sebagai gambaran aja buat teman-teman. Dengan honor tertinggi yang diperoleh ada 11.600.000. Kemudian honor terendahnya yang diperoleh 300.000 gitu. Jadi jangan ragu untuk berkarir karena selain dapat kesempatan tadi mendukung kompetensi utama di pekerjaan kita sebagai guru. Nah, selain itu juga ada tambahan buat ngopi-ngopi gitu ya, teman-teman. Oh, ternyata banyak juga ya kalau dikumpulin ya Kak Opi. Benar banget. Nah, teman-teman itu ya tadi sangat menarik sampai ke finansial itu loh. Jadi mungkin teman-teman tidak hanya sekedar berbagi hobi atau menyalurkan hobi, tapi juga teman-teman nanti ada imbalannya. Monggo bisa dicoba nanti untuk mendaftarkan diri mengikuti guru berkarir ya. Linknya tadi sudah dibagi sama Kak Opi. Mungkin nanti kalau misalnya lupa bisa diulang lagi nih, masih ada waktu sekitar 6 menit ya, sekitar 6 menit lagi sampai jam 9. Barangkali ada bagian yang tadi terlewat, teman-teman mau tanya lagi, ini waktunya tinggal 6 menit, mungkin linknya perlu dimunculkan lagi apa tidak ya kira-kira? Oke, aku taruh di kolom chat ya. Oh ya. Bentar. Silahkan teman-teman mungkin bisa nanti juga mencatat atau klik langsung nanti. Betul. Nanti misalkan teman-teman yang belum hadir malam ini bisa diajakin juga nih buat daftar guru berkarir ini.
di grup ini KGB Wonosobo. Bentar. Oke. Oke, sudah aku share ya di kolom chat ya. Nah, itu. Siapa Sudah tahu juga terlihat. ini dari Jepara sama Tegal juga udah masuk tuh, ada Bu Choifa sama Wah, iya. David tuh. Wah, selamat malam Bu Haifah. Malam, Kak Opi. Raffi. Ini Mas Kadafi juga sehat kan Mas? Ini kan proteinnya Bu Choifa itu jualan mebel ya. Karena Jepara banyak ukiran tuh di sana. Mari. Itu ada Bu Ina kayaknya mau tanya nih Bu Asih. Mana? Oh iya, Itu, Bu. silakan. Ya. Masih ada waktu 5 menit, silakan. Ya. Matur nuwun telepon. Assalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, sugeng dalu, selamat malam untuk semua. Maaf ini di detik-detik terakhir sebenarnya kami sudah mencoba dari tadi untuk masuk dan ini kebetulan baru saja bisa gabung dengan email saya karena tadi mohon maaf menggunakan email suami saya yang Muhpujo tadi itu loh Ibu, mohon maaf sekali. Oh iya, tadi sudah melambaikan tangan mau tanya tapi belum masuk. Ini baru bisa masuk lagi dan jujur saja ini merupakan hal yang baru dan luar biasa sekali bagi kami bahwa ternyata di pengembangan karir guru itu ada pengembangan karir secara guru protean guru nggih ini nggih. Nah, dan selama ini mungkin nanti sebelum ada pertanyaan dari kami, sedikit kami bercerita. Kebetulan basic dari kami, dari saya itu dulu kan lulusan dari UNES. Kebetulan jurusannya itu ada PKK, Tata Rias. Kemudian sekolah lagi, kebetulan jurusan yang kami ambil yang kedua adalah Bahasa Jawa. Dan saat ini kami mengampu pelajaran Bahasa Jawa. Akan tetapi dalam perjalanan waktu dari jurusan kami yang aslinya Tata Rias ke Bahasa Jawa itu kami sempat membuka salon ini Ibu, kebetulan hobi saya juga yaitu untuk merias. Ngaten. Halo, suaranya masuk ini? Ya, masuk Bu, dilanjut Bu. Kemudian selama kami menjadi guru bahasa Jawa, saya juga mengembangkan hobi saya sebagai perias dan itu salah satunya kami tuangkan dan tadi mendengar dari Pak Catur ya, Pak Felix ini juga salah satunya adalah membagi waktu, jangan sampai yang utama tugas pokok kami sebagai guru itu terbengkalai begitu dan juga di bidang yang kami tekuni, kami senangi, hobi kami yaitu merias itu kebetulan saat itu juga kepala sekolah kami memberikan kelonggaran atau memberikan kebijakan kepada kami bahwa hobi kami ini bisa disalurkan salah satunya melalui ekstrakurikuler tata rias di sekolah kami. Dan imbasnya memang hampir sama seperti Pak Catur tadi ngendiko itu kami bisa digunakan untuk sarana PPDB, kemudian kewirausahaan di mana saat itu KTSP di sekolah kami ada dari jalur kewirausahaan. Dan saat itu juga kebetulan kami sedang belajar juga. Halo Bu, suaranya hilang. Itu ada perawatan wajah, perawatan rambut, dan lain sebagainya. Itu sedikit cerita dari kami. Selain kami sebagai guru bahasa Jawa juga memiliki keterampilan yang tidak seberapa yang bisa kami salurkan untuk berbagi kepada peserta didik kami. Salah satunya lewat jalur ekstrakurikuler dan juga kami memiliki salon. Ngaten. Kemudian yang ingin kami tanyakan sehubungan dengan tadi sudah panjang lebar di awal nggih, Kak Opi nggih, sugeng dalu menika. Wah, luar biasa sekali ilmunya. Ini sangat memotivasi kami. Ternyata di situ apa yang kami lakukan itu walaupun sebagai hobi itu ternyata bisa menjadi salah satu karir guru protean. Hanya saja tadi kan hanya 6 cabang nggih kadosipun nggih sementara nggih sebagai pelatih, kreator konten, narasumber, pemandu dan yang dua lainnya tadi itu
yang ingin kami tanyakan dengan hal tersebut, yang pertama adalah, Nyun Sewu, apakah hobi yang kami miliki ini nanti bisa menjadi salah satu karir dari guru protean, walaupun mungkin belum ada programnya itu ya, ke depan, ngaten. Karena membuat buku, salah satunya itu kan sudah kami lakukan. Dan yang kedua ingin kami tanyakan adalah umpamanya tadi membuat buku seperti itu, bisakah itu sebagai tadi ya yang pertama menjadi karir guru protean itu bisa untuk pengembangan diri dari kami yang bisa dinilaikan pokoknya untuk PAK atau untuk kenaikan pangkat buku yang kami buat role model itu. Dan buku tersebut sudah juga kami apa istilahnya titipkan di perpustakaan sekolah juga sudah ada sebagai sarana untuk ekstrakurikuler anak ketika melaksanakan ekstrakurikuler, salah satunya panduannya adalah buku yang kami buat tersebut. Mungkin itu yang perlu kami tanyakan, dan ke depan mungkin langkah apa yang seharusnya kami lakukan agar hal tersebut bisa lebih sistematis dan bisa lebih mengena, karena jujur saja kami masih ngangsu kawruh, tasih cubluk, masih belajar, masih istilahnya nunak-nunuk, belum paham sekali, dan ini ada materi ini luar biasa sekali dan kami sangat interest, sangat tertarik sekali dan kembali bersemangat ini untuk menyalurkan hobi juga sebagai pembelajaran bagi peserta didik kami. Bu Biden, Ibu, Oke. mohon maaf, kami tunggu jawabannya. Oke, terima kasih dari Bu Ina Wijayanti. Tadi yang pertama itu berbagi pengalaman ya Bu Ina ya. Kemudian selanjutnya tadi Bu Ina bertanya, tadi hanya ada 6 jalur karir protean ya. Apakah Bu Ina itu masih bisa masuk ke dalam 6 jalur itu? Terus mungkin yang dimaksud Bu Ina itu di bagian mana gitu ya Bu Ina? Oh ya, seperti itu. Terus mungkin nanti ini ada perpanjangan waktu nggak ya? Sudah jam 9 malam. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa Pak, selesaikan sampai ini terakhir. Oke, ya. Nah, ini untuk Bu siapa ini? Bu Opi ya, Mbak Opi. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ina untuk hobinya Bu Ina atau karir proteannya Bu Ina yang menjadi penata rias tadi. Itu bisa dimasukkan di bagian mana, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan Bu Opi atau Kak Opi, mungkin bisa menjawab langsung. Oke, terima kasih Bu Ina pertanyaannya ya. Menarik banget sih tadi dengar ceritanya Bu Ina yang beliau ini pernah jadi guru bahasa Jawa, kemudian juga belajar tata rias juga dan sampai membuka salon menjadi perias juga gitu ya, sebagai sebagai karir proteannya gitu. Menarik banget sih ini. Kalau menurut saya nggak pasti ya. Ini tuh jalur karir 6 jalur karir yang kita fasilitasin ini memang masih terbatas gitu. Tapi sebenarnya Bu Ina nih masih bisa mengembangkan karirnya, misalkan menjadi pembuat konten gitu. Gimana sih cara misalkan mengajarkan ke murid-muridnya untuk merias gitu ya, menjadi perias gitu kan. Itu kan menjadi suatu hal yang sangat menarik gitu, dan itu bisa banget dibagikan ke guru lain gitu, karena itu kan sebuah praktik baik ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu punya punya praktik baik, gimana sih caranya ngajarin murid-murid buat merias gitu kan, itu suatu hal yang sangat menarik gitu. Dan gimana sih mengelola salon misalkan kan, itu kan menjadi suatu hal yang sangat menarik jika nantinya tuh bisa dibagikan ke guru-guru lain, bisa ditulis, bisa menginspirasi guru lain. Dari situ Bu Ina bisa menulis surat kabar guru belajar di situ buat berbagi praktik baiknya, dan itu bisa menjadi menjadi jenjang karir Ibu nantinya gitu sih. Dimulai dari situ juga bisa Bu. Nah, dimulai dari situ juga nanti bisa menjadi pelatih buat guru-guru lain gitu. Misalkan ada nih daerah ini guru-gurunya tuh perlu dilatih untuk mengembangkan
wirausaha tentang salon di sekolahnya gitu. Atau enggak misalkan Kebetulan Mbak Ovi, kebetulan beberapa kali sebelum ada pandemi, kami juga diminta untuk mengisi di BLK. Itu kemarin kami tatap muka itu beberapa kali untuk mengisi latihan salon di BLK. Kemudian juga untuk membuat buku modul tentang perawatan itu, alhamdulillah kami juga sedikit-sedikit ini sudah membuat buku, dan tadi hubungannya dengan yang kami tanyakan, apakah itu bisa kami nilaikan, Mbak Ovi, non sewu ya, ini ada hubungannya dengan pengembangan diri kami sebagai guru. Karena tadinya kami pikir kami membuat buku tentang perawatan salon ini juga sekaligus ketika kami diminta untuk membantu di BLK, itu tidak bisa masuk karena jalurnya beda dengan tugas pokok kami sebagai guru bahasa Jawa. Kami pikir seperti itu, Mbak Obi. Mohon maaf. Ini. Oh, oke. Menarik sih, menarik. Jadi Ibu udah sempat buat modulnya juga ya, Bu, modul pelatihan salon itu. Terus nah, kebetulan banget nih, Bu, kita itu punya program tadi tuh aku sempat jelasin juga. Kita tuh punya program di sekolahmu, program prakerja. Nah, nanti di situ itu kita suka buat modul keterampilan hidup gitu. Ibu bisa banget nih nanti jadi pembuat modulnya di situ, kemudian jadi fasilitator, dan itu bisa menjadi karir protean Ibu yang bisa Ibu tekuni gitu nantinya. Bisa jadi pengajar digital di platform sekolahmu juga, Bu. Sementara ingin belajar dulu, Mbak. Kan ingin belajar dulu saja. Iya. Mungkin itu jalur karir yang nantinya bisa Ibu tekuni, Bu, bisa Ibu tapaki gitu. Nah, jadi ini karena Opi, Nyon Sewu, sementara sih kami kalau bikin konten, kebetulan saya punya Instagram, punya TikTok. Nah, kadang bagaimana bikin make up tidak crack, bagaimana bikin foundation anti luntur. Nah, itu kadang saya buat di TikTok saya dan di konten lewat Instagram saya, Mbak Opi. Gitu. Wah, itu menarik banget, Bu. Itu menarik banget. Nah, itu juga bisa jadi ini, Bu, nanti bisa masuk ke sheet manajemen karir. Kenapa, Bu? Bisa jadi sebagai salah satu media pembelajaran begitu atau itu bisa jadi media Merdeka Belajar. Bisa masuk ke jalur karir tersebut. Kemudian juga bisa jadi pengajar digital di platform sekolahmu itu, Bu, sebagai fasilitator untuk pelatihan program keterampilan hidup untuk prakerja, Bu. Gitu. Ternyata untuk jenjang karir seorang guru itu tidak hanya kepada ini ya, kepala sekolah, pengawas begitu ya, Mbak ya. Betul. Ternyata juga bisa untuk pengembangan diri, Mbak ya. Nah, betul banget. Tadi kayak Pak Catur juga hobinya cascis-cus, was-was ilmunya di bidang broadcasting bisa merambah kemana-mana gitu. Tadi yang Bu Sri Juwariah juga kan yang jadi instruktur senam itu juga bisa merambah kemana-mana ternyata gitu kan. Dan ini ada cerita juga yang menarik dari Bu Ina yang memang passionnya di tata rias ya, Bu ya. Bisa menjadi pembuat modul, kemudian nantinya bisa membuat media pembelajaran gitu kan, dan nanti bisa jadi pengajar digital juga sekaligus penulis gitu kan ya. Dan terakhir mungkin ini kebetulan pengantin saya salah satunya juga di sini rawuh loh. Oh, itu ada Mas Idam tuh. Gitu. Nikah aja. Itu ada kelinci perjumpaan wajahnya di Rias tuh. Saya mau booking juga, Bu. Sekalian. Tuh, Mbak Opi jauh-jauh nanti ke Kebumen tuh Bu Ina tuh booking. Saya di Kebumen, Bu. Nanti bisa ya, Bu ya, ngereasin saya. Oke, asal saya free, waduh saya free dan tim saya. Ini malah jadi promosi ya, Mbak ya. Itu mungkin Bu Ina. Saya rasa untuk Bu Ina tadi kan bertanya tentang apa itu ya, angka kredit ya. Sebenarnya Bu Ina sendiri itu kalau misalnya yang satu jalur dengan jurusan Ibu yang bahasa Jawa pun Bu Ina bisa loh. Ya. Iya, jadi MC, kan? Bu Ina ya, kalau jadi misalnya MC. gini.
Jadi kalau Ya, misalnya berhubungan dengan angka kredit ya memang selama ini di KGP itu kan jarang dibahas tentang angka ya kredit jarang kayak gitu. dibahas. Iya, Bu Ina kan bisa memanfaatkan menggunakan best practice kayak gitu kan. Best practice misalnya Ya, menggunakan betul TikTok atau sekali. menggunakan konten ya dari Instagram yang berkorelasi dengan pembelajaran yang dipakai Ibu ketika di kelas. Itu bisa dibuat menjadi sebuah best practice yang nantinya bisa bernilai 2 gitu, Ibu. Oke, terima kasih. Nanti saya mohon bimbingannya teman-teman di sini yang sudah banyak ilmunya. Saya tak ngangsu Mm-mm. dulu. Jadi Iya, kalau misalnya di musim pandemi seperti ini memang cocoknya ke best practice sih, Ibu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat buku ternyata bukunya tidak korelasi memang susah kayak gitu kan kecuali misalnya mungkin diktat atau modul seperti itu. Nah, kita alihkan aja ke best practice itu lebih karena memang ada korelasinya dan punya impact juga kepada murid untuk belajar kan dari meskipun TikTok awalnya hanya entertain tapi ternyata bisa dimanfaatkan tergantung usernya juga untuk pembelajaran. Jadi itu bisa menjadi sebuah judul yang keren kayaknya. oke. Nanti bisa japri-japrinan ya, saya dikasih ide. Iya gitu. Terima kasih. Padahal Bu Ina sendiri sudah banyak memberi ide loh buat teman-teman yang lain. Begitulah. Next jadi narasumber TPD nih, Bu Ina. Iya, memang terakhir kayaknya ya. Iya ya. Iya, Mau terakhir di kelas protein ini nanti Bu Ina ini ngehits. Wah, menarik. Mau ikut Oke. saya. ini sambil gembrobios niki, celegak-celeguk niki. Ini sebelum ditutup mungkin Pak Idam mau menambahkan ini ya pengalamannya sedikit gitu bercerita berbagi. Halo Pak Idam. Pak Idamnya lagi ngomong kayaknya. Oh Pak Idam. Gitu. Oke. Oke Belum bisa kok. teman-teman, ini ada apa ini sudah sampai jam 21:11. Tadi Bu Ina adalah mungkin peserta terakhir yang bertanya nggih sambil berbagi juga dengan teman-teman yang lain. Untuk KOP sudah menjelaskan panjang lebar tentang karir protean guru dan teman-teman juga sudah banyak yang bertanya. Tadi ada 5 yang bertanya. Insya Allah teman-teman yang lain juga menyimak. Mungkin seperti itu untuk pertemuan kita malam ini. Pak Catur, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Cukup, Sudah mungkin cukup? ada closing statement dari KOP, monggo Kak. Oke, mungkin ada statement dari KOP untuk teman-teman semuanya. Silahkan KOP. Oke, kalau dari saya closing statement-nya nyemplung aja dulu, coba dulu, jangan ragu. Mari mengembangkan karir kita sesuai dengan minatnya. Ayo mengaktualisasikan diri kita, memaksimalkan potensi diri kita. Karena itu sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu. Sayang kalau cuma ngajar terus pulang, ngajar pulang, seperti itu sih. Oke, terima kasih sekali. Jadi intinya kita mencoba dulu, nyemplung dulu, jangan takut ya, seperti itu. Terima kasih Kak Opi, closing statement-nya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama Kak Opi. Ini ke Jakartanya naik apa? Naik pesawat. Oke, naik pesawat. Ini emang nggak ada mie ongkloknya gitu ya? Ada backsound ya ongkos.